Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan yang kami hormati Ibu Dihari Suryaningrum selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas L. Di sini kami dari tim 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai review artikel Foreign Exchange. Next. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Duta Rahma Safira dengan NPM 165, lalu Khalifatul Rohmah S179, Nabilah Aribah Derajat 248, Fernanda Putri Jelita 275, dan dengan saya sendiri Kartika Taningrum dengan NPM 301. Yang pertama di sini mengenai pendahuluan. Foreign exchange sendiri merupakan pertukaran dua mata uang dengan nilai tukar dan tanggal penyerahan yang ditentukan pada saat transaksi itu dilakukan. Nah, fokus utama yang akan dibahas adalah mengenai apakah tingkat risiko keuangan yang terkait kewajiban suatu negara memiliki perbedaan yang signifikan antara mata uang domestik dengan mata uang asing. Nah, pada masa lalu, mata uang domestik itu sering dipandang lebih aman karena negara memiliki kendali penuh terhadap mata uangnya sendiri. Nah, namun pandangan ini telah berubah seiring berjalannya waktu, di mana hasil analisis data dari berbagai negara berkembang menunjukkan bahwasanya perbedaan peringkat risiko kedaulatan mata uang lokal dan juga asing semakin mengecil selama 2 dekade terakhir. Nah, makalah ini bertujuan untuk memberikan literatur mengenai faktor yang mendasari perbedaan risiko kredit dalam mata uang lokal dan asing. Selanjutnya yaitu apa yang memicu kesenjangan. Terdapat 5 variabel yang memengaruhi kesenjangan. Yang pertama ada hipotesis inflasi, di mana tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan kelayakan kredit negara untuk utang dalam negeri dibandingkan dengan utang dalam mata uang asing, sehingga dapat meningkatkan kesenjangan. Begitu pula dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat menurunkan kelayakan kredit negara untuk utang dalam mata uang domestik, sehingga dapat mengurangi kesenjangan. Untuk yang kedua yaitu hipotesis cadangan. Cadangan devisa yang tinggi di atas PDB akan meningkatkan kelayakan kredit untuk kewajiban mata uang asing sehingga dapat mengurangi kesenjangan. Yang ketiga, hipotesis original sin. Original sin yang lebih rendah atau pembiayaan utang internasional yang lebih besar dalam mata uang lokal akan meningkatkan kelayakan kredit negara lebih besar untuk kewajiban mata uang asing, sehingga mengurangi kesenjangan tersebut. Selanjutnya yang keempat, hipotesis eksposur sektor perbankan. Semakin besar eksposur sektor perbankan terhadap obligasi pemerintah akan menurunkan kelayakan kredit negara karena saling memperkuat risiko negara dan sistem keuangan. Karena pengaruh ini diperkirakan akan berdampak lebih kuat terhadap kewajiban mata uang lokal, paparan sektor perbankan terhadap risiko negara akan mengurangi kesenjangan tersebut. Yang kelima yaitu hipotesis volatilitas falas global. Volatilitas falas global yang tinggi yang diukur dengan indeks volatilitas FX global JP Morgan, indeks VXYGL, menurunkan kelayakan kredit negara sebesar lebih besar untuk obligasi asing dibandingkan obligasi dalam mata uang lokal, sehingga akan meningkatkan kesenjangan. Selanjutnya adalah variabel kontrol. Sebagai variabel kontrol, mengambil ukuran kekuatan ekonomi, fiskal, kelembagaan, dan riwayat gagal bayar. Variabel tersebut mencakup log GDP per kapita, utang publik atau GDP, bunga atau pendapatan, utang luar negeri jangka pendek terhadap GDP, rezim nilai tukar dan efektivitas pemerintah, serta volatilitas nilai tukar mata uang suatu negara. Terakhir, literatur terkait. Poin pertama,
pada Parker 2003 memberikan gambaran awal mengenai kesenjangan peringkat negara dengan memperhatikan perbedaan antara peringkat negara yang lebih tinggi untuk mata uang lokal versus mata uang asing dan kurangnya hubungan antara denominasi utang dan kemungkinan gagal bayar. Yang kedua, dari Kisely dan Parker tahun 2006 menganalisis kesenjangan peringkat mata uang lokal dan asing untuk 101 negara. Dan yang terakhir dari Jeneret dan Soucy tahun 2016 baru-baru ini menjelaskan sektor perbankan yang lebih besar akan membuat negara cenderung tidak mengalami gagal bayar utang dalam negeri dan menemukan bahwa tingkat inflasi yang tinggi membuat suatu negara lebih besar kemungkinannya untuk tidak membayar liabilitas dalam mata uang lokal. Ya, selanjutnya adalah data dan metodologi. Pada artikel ini, data yang digunakan yang pertama adalah peringkat kredit mata uang asing dan lokal. Untuk beberapa analisis kuantitatif, kami mentransformasikan data pemeringkatan dengan memanfaatkan metode estimasi faktor penentu peringkat negara. Untuk sebagian besar, yang diandalkan adalah urutan multinominal regresi logistik, di mana peringkat rata-rata diperlukan sebagai variabel dependen kualitatif. Meskipun nonlinearitas mungkin mencirikan hubungan tertentu antara indikator dan juga peringkat, pendekatan regresi linear alternatif telah membuahkan hasil. Peringkat negara dalam mata uang lokal merupakan produk yang relatif baru dari lembaga pemeringkatan utama. Kemudian sebagai uji sensitivitas lebih lanjut, kami menjalankan regresi linear di mana kesenjangan dihitung sebagai selisih antara nilai numerik peringkat mata uang lokal dan juga asing. Perbedaan antara peringkat mata uang lokal asing dan mata uang lokal dan asing ini untuk negara yang sama atau kesenjangan peringkat terus menurun selama periode sampel. Kemudian ada variabel penjelas, di mana variabel penjelas yang peneliti gunakan adalah untuk menguji hipotesis antara inflasi hasil cadangan devisa, surat utang internasional, dan pinjaman yang diterbitkan dalam mata uang domestik versus mata uang asing pada sektor perbankan, paparan terhadap utang pemerintah, dan juga volatilitas nilai tukar. Kemudian yang selanjutnya adalah metodologi. Yang pertama, peneliti memperkirakan dua regresi, masing-masing peringkat mata uang asing dan juga lokal pada serangkaian variabel penjelas yang sama dan juga membandingkan tanda, ukuran, dan signifikansi dari kedua regresi tersebut, serta koefisien yang sesuai. Nah, secara khusus peneliti menjalankan regresi logistik multinominal panel secara terpisah untuk peringkat mata uang asing dan juga lokal, di mana peneliti ini memperkirakan kemungkinan peringkat tersebut berada dalam salah satu dari 19 kategori yang telah dihitung. Peneliti menggunakan variabel yang terkait dengan hipotesis utama, yaitu X1 hipotesis serta variabel kontrol X1 kontrol. Kemudian peneliti menjalankan uji signifikansi statistik yang membandingkan antara tanda koefisien pada regresi peringkat mata uang lokal dan juga asing, sebagai pemeriksaan ketahanan lainnya, dan juga untuk melaporkan dalam lampiran hasil regresi OLS yang mana variabel penjelas ini sama digunakan untuk memperkirakan rata-rata nilai numerik peringkat yang dihitung berdasarkan transformasi linear. Kemudian metodologi yang kedua, peneliti ini fokus pada kesenjangan itu sendiri dan juga memperkirakan model logi terurut trinomial, di mana peneliti memperkirakan kemungkinan kesenjangan peringkat berada pada salah satu dari tiga kategori, kurang dari atau sama dengan 0, antara 0 dan 2 takik, dan 2 takik atau lebih besar. Meskipun pelaksanaan kedua ini memperhitungkan tingkat kesenjangan peringkat, namun hal ini tidak terlalu terperinci dibandingkan dengan logit multinomial sebelumnya. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil. Terdapat 3 hasil dari penelitian ini, yaitu yang pertama, faktor pendorong risiko kedaulatan mata uang lokal. Nah, sampel regresi
logistik terpisah untuk peringkat mata uang asing yang terdiri dari 56 negara berkembang dengan sampel untuk peringkat mata uang lokal berjumlah 47. Di sini terdapat dampak yang lebih besar terhadap kredit dalam mata uang lokal. Hasil ini konsisten dengan pandangan bahwa pada tingkat inflasi yang tinggi, dampak negatif terhadap kelayakan kredit dalam mata uang lokal bisa lebih besar karena meningkatnya biaya monetisasi dan dengan demikian meningkatnya insentif untuk gagal membayar utang dalam mata uang lokal. Selain itu juga terdapat temuan Jeneret dan Saucy 2016. Nilai negatif ini menunjukkan adanya potensi jalur depresiasi nilai tukar yang akan merugikan kewajiban mata uang asing secara tidak proporsional serta potensi negara untuk melakukan inflasi untuk keluar dari mata uang lokal. Untuk perkiraan dari dampak ekonominya, mengacu pada koefisien spesifikasi OLS pada lampiran tabel 1, di mana peningkatan rasio cadangan devisa terhadap PDB sebesar 10 poin persentase yang akan menaikkan peringkat mata uang asing antara 0,2 dan 0,3 knots. Sedangkan peringkat mata uang lokal sekitar 0,1 knots. Regresi OLS pada lampiran tabel 1 menunjukkan adanya penurunan sebesar 10 poin persentase pada awal yang setara dengan sekitar kenaikan peringkat mata uang asing sebesar 0,4 knots dibandingkan dengan kenaikan peringkat lokal sebesar 0,1 knots. Untuk hasil yang kedua yaitu memprediksi kesenjangan. Pada akhirnya, banyak temuan utama yang kuat untuk transformasi ke model linier. Estimasi regresi OLS di mana variabel dependen didefinisikan hanya sebagai rata-rata perbedaan knots pada peringkat mata uang lokal dan asing. Nah, ini melaporkan hasil yang sama, mendukung hipotesis mengenal cadangan H2 dan asal H3, exposure, serta perbankan H4 masih mempunyai tanda koefisien yang tepat dan saat ini sudah sangat signifikan. Sebaliknya, volatilitas nilai tukar HS ini tidak signifikan secara statistik meskipun koefisiennya sudah sesuai dengan perkiraan 39 sebaliknya. Hasil ini terhadap inflasi tidak terlalu kuat meskipun keberadaan rezim target inflasi dalam spesifikasi yang diperluas terus berkurang kesenjangannya. Nah, untuk hasil yang ketiga ini yaitu memperhitungkan penurunan dari kesenjangan. Penelitian ini berfokus pada cadangan devisa dan kesalahan asal. Dua variabel yang menurut analisis regresi dapat menyebabkan kesenjangan tersebut. Cadangan devisa meningkat selama sampel sementara ketergantungan pada utang mata uang asing telah menurun. Jika digabungkan dengan tanda-tanda koefisien dalam regresi pemeringkatan, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel dapat menyebabkan penurunan kesenjangan selama periode sampel. Sebagai latihan indikatif, peneliti mengambil rata-rata bergulir selama 3 tahun dari kedua variabel penjelas dan mengalihkan perubahan dari observasi pertama hingga observasi terakhir, yaitu nilai 2015 sampai nilai pada 1997 dengan koefisien yang berbeda untuk variabel-variabel dalam regresi OLS kesenjangan. Cadangan devisa yang rata-rata meningkat lebih dari 2 kali lipat persentase PDB selama periode sampel menonjol dalam hal pentingnya di antara variabel-variabel negara dalam menjelaskan penurunan kesenjangan selama seluruh periode sampel. Peningkatan cadangan devisa dalam sampel negara-negara berkembang selama periode tersebut setara dengan penurunan kesenjangan sebesar 0,3 knots. Dampak yang lebih kecil adalah berkurangnya asal yang sejalan dengan penurunan kesenjangan sekitar 0,2, sedikit kurang dari 1/4 knots. Latihan ini menunjukkan bahwa peningkatan cadangan devisa yang paling menyebabkan penurunan kesenjangan antara persepsi risiko utang mata uang asing dan lokal selama periode tersebut.
Next. Ya, jadi kesimpulannya yaitu inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kelayakan kredit relatif dari kewajiban mata uang lokal, namun hanya jika disertai dengan volatilitas yang tinggi pada nilai tukar negara tersebut. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa konvergensi risiko mata uang asing dan lokal tidak bersifat permanen, dan perbedaan risiko tersebut mungkin akan menjadi semakin penting jika cadangan devisa menurun, pinjaman mata uang asing meningkat, dan juga volatilitas valuta asing global meningkat. Nah, itu tadi pemaparan diskusi dari kelompok kami, dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.